Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Semuanya hadir? 3 orang, siapa yang tidak? Lara, Nazifa dan Hanafi. Ada kabarnya? Tidak ada. Berarti tanpa keterangan ya. Baik Ananda, pagi ini kita lanjutkan materi kita dengan bab baru. Silakan dikeluarkan buku catatannya. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita bab baru. Tapi sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu tentang hal-hal yang sudah Ananda ketahui tentang rukun iman. Rukun iman berapa semuanya? 6. Dan 6 ya. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang kelima apa? Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari akhir. Itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri seorang muslim. Kalau dia tidak percaya dengan adanya hari akhir, artinya keimanannya dipertanyakan. Nah, keimanannya dipertanyakan. Itulah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Jadi judul bab kita adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Apa kaitannya meyakini hari akhir itu dengan semangat beribadah? Nah, bisa kita lihat nanti kaitannya antara kita beriman kepada hari akhir dengan semangat seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat gambar ini. Ini gambar apa? Orang sedang membawa jenazah ke pemakaman. Nah, orang sedang membawa jenazah ke pemakaman. Kira-kira apa yang terjadi sebelum ini? Ada seseorang yang meninggal dunia. Ada seseorang yang jatah hidupnya di dunia itu telah habis. Ini gambar apa? Gambar longsor. Tanah longsor. Apa kira-kira yang terjadi setelah ini? Apa akibatnya? Banyak rumah yang rusak, ada korban jiwa. Kalau tadi 1 orang meninggal, kalau ini mungkin ada puluhan orang.
Kalau kita lihat berapa rumah yang terkena dampak, itu adalah bencana longsor. Kita lihat lagi, ini apa ini? Gempa. Di Padang pernah terjadi gempa tahun 2009 yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, 1.500 orang meninggal ketika gempa di Padang. Ini lebih dahsyat lagi dari tanah longsor bencananya, gempa bumi. Kemudian kita lihat, ini apa ini? Meteor. Pernah lihat meteor jatuh? Bintang jatuh aja? Pernah lihat? Entah ya itu, entah kunang-kunang nak. Ini meteor. Di Amerika pernah di zaman, sudah zaman lama, belum zaman sejarah ketika itu, jatuh meteor di daerah Arizona yang membuat sebuah kawah yang sangat besar. Itu satu meteor yang jatuh. Ini banyak meteor jatuh. Kira-kira kalau banyak meteor jatuh ke bumi ini apa yang terjadi? Ya, kiamat. Habislah kehidupan di dunia ini. Sekitar tahun 2010 ada meteor jatuh di Rusia. Kecil meteornya. Itu sudah melukai 1.500 orang. Satu meteor kecil. Nah, kalau meteor besar banyak jatuh ke bumi, kira-kira yang terjadi adalah sebuah kiamat. Habisnya semua kehidupan di bumi. Atau yang terjadi seperti ini. Bumi ini meledak. Bumi meledak dan terjadilah kiamat. Jadi kalau sudah terjadi kiamat, tidak ada lagi bumi ini. Bumi ini sudah habis ceritanya. Ibaratnya film itu sudah tamat filmnya. Jadi bumi dan seluruh isinya sudah habis, hancur. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Kehidupan di dunia maksudnya. Karena setelah itu juga ada kehidupan di akhirat. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Jadi pada pertemuan kita pada pagi hari ini ada 3 tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengurai tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu bukan hanya sekedar kita ucapkan saja beriman kepada hari akhir, tidak, tapi harus ada aplikasinya. Sangat penting aplikasinya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hari akhir itu menurut Al-Quran. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Karena hari akhir menurut Al-Quran itu mungkin berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang barat tentang kiamat tersebut. Pernah menonton film ini? Day After Tomorrow. Itu ada sebuah bencana global yang terjadi di bumi yang menewaskan banyak orang, tetapi itu bukan akhir kehidupan di dunia. Itu kiamat menurut versi orang barat. Jadi dia hanya mengatakan bahwasanya kiamat itu hanya bencana global, terjadi di semua permukaan bumi. Tetapi ada kemungkinan kita terhindar dari kiamat. Makanya banyak orang sekarang membuat bangunan anti kiamat. Dibikinnya bangunan di bawah tanah. Ketika dia sudah melihat tanda-tanda hari akan kiamat, masuk dia ke bangunan itu. Telah selesai kiamat, keluar dia dari bangunan itu, memulai kehidupan baru. Itu menurut versi orang barat. Tetapi menurut keyakinan kita, kiamat itu adalah akhir dari segala kehidupan di dunia. Inilah 3 tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Ananda, kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan, perlu tidak hari akhir itu? Takut tidak dengan hari kiamat? Takut ya? Hari kiamat itu sangat mengerikan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya apabila ada seorang ibu yang mengandung, melihat kejadian kiamat itu,
maka dia, anak yang dalam kandungannya itu langsung keluar karena mengerikannya peristiwa kiamat tersebut. Apa gambaran Al-Quran? Manusia seperti anai-anai, gunung seperti kapas. Terbayang tak gunung seperti kapas? Gunung Singgalang itu terbang-terbang, Gunung Merapi terbang-terbang, orang berhamburan seperti anai-anai. Begitu mengerikannya. Jadi wajarlah kalau ada seorang ibu yang mengandung melihat hari kiamat itu, dia langsung melahirkan, langsung keluar anaknya. Nah, di sebalik mengerikannya kiamat tersebut, ternyata kita butuh hari kiamat itu, butuh hari akhir itu. Untuk apa? Karena di dunia ini banyak orang berbuat jahat, banyak orang berbuat baik. Seharusnya orang yang berbuat jahat itu gimana? Langsung dapat hukuman. Orang berbuat baik langsung dapat ganjaran baik, langsung dapat balasan yang baik. Tetapi kita lihat di dunia sekarang, masih banyak orang jahat itu hidup bersenang-senang. Orang jahat hidup bersenang-senang, dia bisa menikmati kesenangan hidup dari hasil kejahatannya. Kan tidak semua perampok ditangkap ya. Masih banyak perampok itu yang berada di luar. Masih banyak perampok itu yang bisa bersenang-senang. Masih banyak koruptor itu yang tidak tersentuh hukum sampai sekarang. Nah, di sebalik itu juga masih banyak orang baik yang dia baik tapi dapat fitnah. Dia baik tetapi hidupnya susah. Sudah berdoa kepada Allah terus, tetapi belum nampak hasil dari doanya tersebut. Banyak kita temukan di dunia ya. Mungkin kamu juga merasakan, ya Allah berikanlah saya kelapangan rezeki. Sampai sekarang enggak kaya-kaya. Ya Allah jadikanlah saya seperti misalnya Atta Halilintar yang banyak uangnya. Sampai sekarang enggak juga kaya-kaya. Misalnya, kata Allah, kalau ada orang yang berdoa pasti dikabulkan. Itu kenapa tidak dikabulkan doa kita? Berarti dikabulkannya ditunda. Sampai kapan? Setidaknya sampai hari kiamat. Itulah fungsinya adanya hari akhir, yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Orang jahat yang masih bisa bersenang-senang di dunia, di hari akhir itulah dia bisa merasakan balasan dari kejahatannya. Orang yang baik tapi mengalami kesusahan di dunia, di hari akhir itulah dia bisa menerima balasan dari kebaikannya. Balasan dari kebaikannya. Jadi kita perlu hari akhir itu supaya kita merasakan bahwasanya Allah itu memang adil. Jadi tidak bisa dibalaskan di dunia, tidak ada balasannya di dunia, di akhirat pasti dibalasi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar biji zarah, sebesar atom, pasti dibalas. Begitu juga keburukan, yang buruk seperti sebesar biji atom pasti dibalas. Jadi kita sudah tahu bahwasanya hari akhir itu penting untuk memberi balasan terhadap perilaku manusia. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari itu? Tentunya kita mempersiapkan diri untuk hari akhir. Apapun yang kita lakukan di dunia ini harus dalam rangka persiapan kita menuju hari akhir. Harus itu yang kita lakukan. Maka beruntunglah orang-orang beriman. Karena orang yang beriman mengucapkan kalimat syahadat di hari akhir, insyaallah dia akan merasakan kenikmatan surga. Orang yang kafir, yang ingkar, dia akan masuk neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tapi jangan kamu beranggapan walaupun kita nanti akan masuk surga juga ujung-ujungnya, biarlah kita berbuat dosa di dunia, nanti baru masuk surga. Tetapi gimana? Orang yang berdosa, seorang mukmin berdosa, masuk neraka dulu. Jangan kamu bercita-cita cari pengalaman dulu di neraka baru masuk surga, jangan. Karena tidak akan kuat. Pegang bara api aja 1 menit sanggup tidak? Tidak sanggup kita. Apalagi di neraka. 1 hari aja di neraka dihukum tidak sanggup kita. Karena 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang beriman kepada hari akhir, sehingga dia bisa mempersiapkan diri
untuk menghadapi hari akhir tersebut. Baik Ananda, sekarang silakan duduk per kelompok. Bapak bagi 3 kelompok, masing-masing 7 orang, ada yang 8 orang. Kamu diskusikan nanti berdasarkan bahan ajar yang Bapak berikan. Apa itu definisi hari akhir menurut Al-Quran? Kemudian apa itu definisi hari akhir menurut ilmu pengetahuan? Karena Al-Quran dan ilmu pengetahuan, kalau benar ilmu pengetahuannya itu pasti cocok, pasti ketemu apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Makanya banyak ilmuwan itu yang masuk Islam setelah dia melakukan penelitian. Dah, silakan duduk per kelompok, melingkar saja. Ini bahannya. Ini bahannya. Ini bahannya. Ini untuk menulis hasil diskusinya. Kertas menulis hasil diskusi. Jadi Bapak kasih waktu diskusi 20 menit ya, paling lama 20 menit. Diskusikan apa itu kiamat menurut Al-Quran, apa itu kiamat menurut ilmu pengetahuan. Sama enggak hakikatnya? Silakan kamu diskusikan. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diskusinya dimulai. Ingat pertanyaannya?
Di dalam bahan ajar itu sudah lengkap, itu bisa. Tapi kalau kamu ingin mencari tambahan dari sumber-sumber lain, silahkan. Jadi bisa itu ada kiamat menurut Al-Quran, ada di sana itu. Kemudian kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jangan lupa nanti bikin nama anggota kelompoknya ya. Sudah selesai? Ya, 5 menit lagi ya.
Udah ada yang selesai? Baik, Ananda udah selesai ya? Sudah. Udah ditulis nama di apanya? Nama anggota kelompoknya. Baik, setelah diskusi Bapak minta perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bapak mulai dari kelompok yang duluan selesai tadi, kelompok 1. Kemudian kelompok 3. Terakhir nanti kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikannya di depan kelas. Siapa yang perwakilannya? Bayu, silakan Bayu. Yang lain dengarkan. Kalau ada yang perlu ditanggapi, nanti tanggapi setelah Bayu menyampaikan presentasinya. Silakan Bayu di depan. Depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Apakah kiamat menurut Al-Quran? Kiamat menurut Al-Quran adalah akhirnya alam semesta serta isinya dan terakhirlah kiamat semua makhluk Allah di dunia dan hari pembalasan atas apa yang dibuat di atasnya, baik jahat jika melakukan perbuatan baik maka mendapatkan balasan baik, dan jika melakukan perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan, itu sebuah peristiwa di mana bumi mengalami letusan yang diakibatkan oleh gas yang ada di dalam bumi. Gas tersebut kemudian tercampur dengan lava, pasir, lahar, serta batu yang panas. Sudah selesai? Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada yang berat, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 1 tentang kiamat menurut Al-Quran dan kiamat menurut ilmu pengetahuan. Kelompok lain ada yang akan ditanyakan atau ada tanggapannya? Ada? Berarti setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 1? Ya. Sekarang silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan membacakan hasil dari kelompok yang siapa yang Al-Quran adalah hari akhir atau hari kiamat akan dibagi menjadi dua, yaitu satu kiamat sudra, yaitu kiamat sudra adalah peristiwa datangnya kiamat bagi semua makhluk termasuk manusia yang disebut lokal menjadi dua kiamat sudra, kiamat besar. Yang lain suaranya dengarkan temannya mempresentasikan. Dan hasil berikutnya alam semesta secara total dan serentak. Dua, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan adalah, menurut geologi adalah bumi terjadi dari gas yang mendarat jauh ke atas setelah yang gas itu menjadi dingin, maka gas yang mendarat terlihat di bawah dan yang ringan berada di atas. Ini beredar karena adanya dari matahari terhadap bumi kurang.
dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan kemana-mana seperti meteor, menyala atau hancur. Dan menurut teori fisika, bentang matahari adalah 597,170. Lanjut. Kilometer. Jauhnya dari bumi sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit detik. Garis dengan matahari 1,4 kilometer dan terus ke atas. 616 kali 100 sebelum kilometer sama dengan 622 160 km. Menurut ahli fisika, energi kalori. Menurut ahli fisika, energi kalor atau energi dan mampu menyala 40 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redor karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat dan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, maka bergulung air belum naik hingga hancurlah bumi ini. Itu presentasi dari kelompok 3. Materi yang disampaikan ada sedikit perbedaan dari yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ada yang menanggapi, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Tidak? Kalau tidak, kita minta kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Tapi Bapak ingatkan sebelumnya, ketika teman mempresentasikan hasil diskusinya, yang lain tidak bersuara, perhatikan apa yang disampaikan oleh temannya. Silakan kelompok 2. Siapa yang menyampaikan? Rufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu definisi kiamat menurut Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Menurut kiamat Al-Quran, kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat kubra kecil dan kiamat kubra besar. Kiamat kubra kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 185. Kiamat kubra yaitu besar. Kiamat kubra peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan seluruhnya alam semesta secara total dan berserentak. Menurut Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Adapun dalam surat Al-Qur'an ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Dan ada juga dijelaskan dalam surat At-Takwir ayat 1-3 yaitu apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut biologi, bumi terjadi dari gas yang berputar melalui proses evaporasi yang lama sekali gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Akibat bumi akan bergeser dengan matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinar habis,
maka tidak ada angin dan awan yang berkibar, hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Dari apa yang telah kamu sampaikan tadi, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, materi yang disampaikan tidak sama tetapi saling melengkapi. Ada kesamaannya, ada perbedaannya, tapi antara masing-masing materi itu saling melengkapi. Kelompok 1 tadi menyampaikan kiamat menurut Al-Quran, kiamat menurut ilmu pengetahuan. Kemudian kelompok 3 tadi menyebutkan macam kiamat menurut Al-Quran. Ada kiamat kubro, kiamat sugro. Kemudian kelompok 2 lebih tadi kepada bagaimana gambaran kiamat itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran memang sangat banyak bercerita tentang gambaran kondisi tentang hari kiamat itu. Bagaimana guncangan hari kiamat itu, bagaimana ketika gunung itu bertebangan seperti kapas, manusia bertebaran seperti anai-anai. Itu adalah gambaran-gambaran yang sangat mengerikan tentang hari kiamat. Yang mana kita berdoa kepada Allah, kita tidak menyaksikan hari kiamat itu. Karena yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang beriman telah diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Baik, kita simpulkan. Bapak akan simpulkan apa yang telah kamu sampaikan tadi. Boleh diringkas nanti simpulan ini. Yang pertama, hari kiamat menurut Al-Quran. Jadi secara bahasa, sebagaimana disampaikan oleh kelompok 1 tadi, hari kiamat itu secara bahasa adalah hari penghabisan. Sebagaimana ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Surat Al-Fatihah ayat 4. Apa itu? Maliki yaumiddin. Yaumuddin itu artinya adalah hari pembalasan. Banyak lagi nama-nama hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hari kiamat menurut istilah juga ada di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah hari di mana mulai hancurnya alam semesta berikut isinya, yang berakhirnya semua kehidupan makhluk Allah di atas bumi ini. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Jadi hari kiamat yang kita pahami, yang harus kita imani itu berbeda dengan hari kiamat yang mungkin diimani oleh sebagian orang. Bagi sebagian orang mungkin hari kiamat itu adalah bencana besar. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwasanya hari kiamat itu adalah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Manusia meninggal semuanya. Hewan-hewan mati semuanya. Tumbuhan mati, bahkan malaikat pun mati. Yang meniup trompet siapa? Malaikat apa? Israfil ya. Malaikat Israfil meniup trompet, dia juga mati. Malaikat maut yang kerjanya mencabut nyawa orang, ketika kiamat dia juga mati. Siapa lagi yang hidup ketika itu? Hanya Allah. Allah saja yang hidup setelah hari kiamat itu. Setelah itu baru ada hari berbangkit, baru dihidupkan lagi manusia. Nah, itu adalah hari kiamat menurut Al-Quran. Nah, sebagaimana sampaikan oleh kelompok 3 tadi, ada kiamat menurut Al-Quran. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro itu maksudnya adalah datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Yang bersifat individu seperti tayangan tadi, satu orang meninggal kemudian diselenggarakan jenazahnya, dibawa ke pemakaman. Itu kiamat sugro. Atau
longsor tadi itu juga termasuk kiamat sugro, yang dia bersifat lokal, satu daerah saja. Gempa juga begitu, dia bersifat lokal. Misalnya gempa di mana? Sumatera Barat dan daerah-daerah sekitarnya. Semua dunia enggak, dia bersifat lokal. Berarti itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu ialah yang kita definisikan sebagai hari akhir itu. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Tidak ada lagi. Jadi tidak ada istilahnya bangunan anti kiamat. Tidak ada. Kalau kiamat itu semuanya hancur, semua yang hidup mati. Kita lanjut. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Setidaknya ada dua ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hari akhir. Sebenarnya ada ilmu-ilmu lainnya. Setidaknya yang kita bicarakan dua sekarang. Yang pertama ilmu geologi. Geologi ini ilmu apa ini? Ilmu tentang bumi ya. Ilmu tentang bumi. Jadi menurut ilmu geologi itu, bumi itu beredar karena adanya gravitasi matahari. Makanya bumi itu berputar mengelilingi matahari. Suatu saat daya tarik matahari ini berkurang. Kalau sudah berkurang daya tarik matahari ini terhadap bumi, maka bumi yang selama ini berputar teratur pada orbitnya keluar dari orbitnya, melenceng dari orbitnya. Apa yang terjadi setelah itu? Putaran bumi tidak akan teratur lagi. Kalau sekarang kan teratur, satu hari satu malam itu berapa? 24 jam. Itu karena daya tarik matahari terhadap bumi itu masih stabil. Tapi ketika suatu saat nanti tidak stabil lagi, mungkin cepat aja perputaran bumi ini. Kalau sudah cepat perputaran bumi, apa yang terjadi? Mungkin meteor jatuh, mungkin yang ada di bumi ini berserak-serak, atau hancur bumi ini. Itu yang terjadi. Itu kiamat menurut ilmu geologi. Kemudian kita lihat pula ilmu fisika. Dalam ilmu fisika juga ada teori kiamat. Apa penyebabnya? Matahari itu butuh apa? Ada yang dibutuhkannya supaya dia tetap menyala. Ada gas yang dibutuhkannya supaya tetap menyala. Suatu saat gas itu akan habis. Kalau suatu saat gas itu akan habis, maka matahari akan menjadi redup, tidak bersinar lagi, atau sinarnya enggak sempurna lagi sinarnya. Kalau tidak ada sinar matahari, apa yang terjadi? Awan tidak ada lagi. Kenapa? Awan itu tercipta dari uap air laut. Kapan air laut itu menguap? Siang hari ketika ada sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, tidak menguap air. Tidak ada awan. Tidak hujan-hujan hari. Kemudian ombak, kata ombak seleh. Ombak bergulung-gulung, air laut naik. Karena tidak ada yang menguap, tentunya air laut, permukaan air laut akan naik. Setelah itu terjadilah kehancuran di bumi. Jadi menurut ilmu pengetahuan, kiamat itu ada ternyata. Jadi ketika dikaji, tidak akan selamanya bumi ini ada. Ketika dikaji, tidak akan selamanya matahari itu bercahaya. Suatu saat akan redup. Ketika matahari itu reduplah akan terjadi petaka. Itulah yang disebut dengan kiamat. Maka ketemulah antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ketemu dia. Menurut Al-Quran, suatu saat nanti terjadi hari kiamat. Menurut ilmu pengetahuan ternyata juga suatu saat nanti bumi ini akan hancur. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin melakukan evaluasi dulu. Silakan keluarkan buku latihannya. Ada buku latihan? Silakan dikeluarkan buku latihan. Silakan jawab pertanyaan berikut. Jawab. Pertanyaannya cukup 3 saja. Pertanyaan yang pertama. Langsung dijawab aja ya. Uraikanlah pentingnya seorang mukmin untuk mengimani adanya hari akhir. Langsung aja jawab. Uraikanlah
pentingnya seorang mukmin untuk mengimani adanya hari akhir. Apa pentingnya seorang mukmin itu mengimani hari akhir? Silakan kamu jawab. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian menurut bahasa kamu masing-masing ya. Kiamat menurut Al-Quran. Apa itu kiamat menurut Al-Quran? Nah, yang ketiga, jelaskan penyebab kiamat menurut ilmu geologi. Tadi ada dua ilmu, fisika dan geologi. Nah, ini yang geologinya. Dah Bapak rasa cukup? Silakan kita bahas bersama. Pertanyaan pertama apa tadi? Uraikan pentingnya seorang muslim untuk mengimani adanya hari akhir. Siapa yang bisa ini? Silakan Novi. Apa kira-kira? Untuk menerima pembalasan perbuatan yang kita perbuat, baik maupun perbuatan jahat yang kita perbuat di atas bumi. Ya. Ada yang jawaban lain? Silakan. Kita harus tahu bahwa seluruh kehidupan, baik manusia maupun yang ada di seluruh bumi ini akan hancur dan kembali kepada yang Kuasa, supaya kita bisa mempersiapkan bekal di akhirat. Ada dua versi jawaban. Yang pertama, supaya ada balasan. Yang berbuat baik akan dibalasi, yang berbuat buruk akan dibalasi. Jawaban Novi. Kemudian jawaban siapa? Weni menjawab bahwasanya apa jawabannya tadi? Ya, untuk bekal ya. Untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Mana yang benar jawabannya itu? Mana yang benar itu jawabannya? Dua-duanya benar. Nah, jadi ada dua setidaknya pentingnya hari kiamat itu. Yang pertama memang untuk mempertegas bahwasanya keadilan Allah itu memang ada. Nah, dengan akan dibalasinya perbuatan jahat dibalasi dengan perbuatan jahat, kemudian perbuatan baik dibalasi dengan perbuatan baik. Yang kedua, agar kita lebih mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Bagus. Nomor 2, jelaskan pengertian Al-Quran pengertian hari akhir menurut Al-Quran dengan bahasa kamu masing-masing. Siapa bisa? Siapa bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya. Ada pendapat lain? Ada jawaban yang berbeda dengan jawaban barusan? Ya, silakan. Pengertian kiamat menurut Al-Quran. Kiamat merupakan suatu hari di mana semua manusia telah tiada dan tidak ada kehidupan setelahnya. Bahkan di hari itu malaikat pun juga tiada dan menentukan setelahnya seperti kapas yang berterbangan. Dan pada hari itu akan ada balasan bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Ya. Siapa lagi? Zada. Silakan. Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk di dalamnya satu karena. Ya. 3 jawaban, 3 versi bahasanya, tapi Bapak tangkap hakikatnya satu. Bahwasanya kiamat itu adalah peristiwa berakhirnya kehidupan semua makhluk. Nah, jadi kalau esai ini kan jawabannya bisa betul semua, asalkan hakikat dari jawaban itu sama. Jadi jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga betul semuanya itu. Jadi kiamat itu menurut Al-Quran adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk. Nah, itu menurut versi Al-Quran. Kalau versi orang Barat itu tadi, tidak berakhir semua kehidupan, hanya ada orang nanti yang bisa terbebas dari kiamat. Itu versi orang Barat. Kalau versi Al-Quran tidak ada yang terbebas, semuanya mati.
Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Penyebab hari kiamat menurut ilmu geologi. Nah, ini agak teoritis sedikit. Siapa bisa jawab? Ilmu geologi berarti ilmu bumi. Siapa? Yang lain? Coba Reka. Hari kiamat menurut geologi adalah suatu peristiwa yang terjadi di permukaan bumi yang super lagi kelihatan oleh manusia atau pergeseran yang langsung dilakukan di dalam bumi yang disebabkan kehancuran dan kemusnahan terhadap makhluk tersebut. Ya. Ada dengan bahasa lain? Silakan. Apabila terjadi kehancuran dalam wilayah diam, terus terjadi dingin dan gas yang berat menyebar ke bawah dan yang ringan berada di atas. Ya, ada yang lain? Silakan. Menurut geologi, penyebab kiamat yaitu karena daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibat bumi akan bergeser dan matahari sehingga putaran bumi semakin melemah dan akan mengalami lazim seperti meteor menyala atau letus. Ya. Dari 3 jawaban tadi, jawaban yang kedua itu lebih kepada proses terciptanya bumi baru tuh. Jadi proses terciptanya bumi, materi-materi padat mengendap, kemudian materi yang ringan menjadi udara. Itu proses terciptanya bumi. Nah, setelah terciptanya bumi baru nanti proses hancurnya bumi. Ketika daya tarik matahari berkurang daya tarik matahari, kemudian bumi itu keluar dari orbitnya, ke perputarannya lebih cepat, terjadilah kehancuran. Mungkin terjadi kehancuran itu juga terjadi pergeseran lapisan-lapisan bumi. Nah, itulah penyebab terjadinya kiamat menurut ilmu geologi. Bisa ya dipahami ya? Baik Ananda, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita lanjutkan materi ini tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia setelah hari kiamat. Apa saja tahapan-tahapannya, yang ujungnya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka. Itu saja. Kita sudahi pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa semoga ilmu yang didapatkan ini berkah, menjadi petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.